Selamat sore, Ibu Uli. Nama saya Cleopatra Lai dengan NIM E11112211015, di mana pada mata kuliah Politik Global Tiongkok, saya akan mempresentasikan diri saya sebagai pengusaha mobil Chery asal Cina yang menanggapi kenaikan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump dan kebijakan Cina dalam menanggapi kenaikan tarif impor oleh Presiden Donald Trump. In recent years, the world has witnessed the dynamic of economic tensions between United States and China that have had far-reaching impact on global market, especially on the recent issue of U.S. President Donald Trump announcing a 245% tariff increase on import from China. As an automotive industry player of Chery brand, we recognize the importance of economic resilience, cross-border collaboration, and business sustainability amidst changing international trade policy. Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan dari kebijakan yang sudah diberlakukan secara resmi oleh Presiden Joe Biden. Itu kenaikan tarif sebesar 100% khususnya untuk mobil listrik dari Tiongkok. Tidak hanya itu, Presiden Amerika Serikat juga menerapkan bea masuk tambahan sebesar 2,5% untuk semua kendaraan listrik yang diimpor ke negara mereka. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya melindungi pasar otomotif domestik AS yang dinilai terancam oleh masuknya mobil listrik dari Tiongkok yang harganya sangat kompetitif. Pemerintah Amerika Serikat juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kendaraan listrik dari Tiongkok mendapatkan subsidi besar dari pemerintah Tiongkok, sehingga mampu dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding produk lokal mereka. Hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap industri otomotif dalam negeri dan berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi Amerika Serikat. Mereka juga berupaya mengurangi ketergantungan pada rantai pasok yang terpusat di Tiongkok dan ingin mendorong diversifikasi dalam sektor kendaraan listrik global. Sebagai pengusaha mobil listrik, kami memahami kekhawatiran ini. Namun, perlu kami tekankan bahwa keunggulan industri kendaraan listrik kami tidak hanya berasal dari dukungan pemerintah, tetapi juga dari investasi besar dalam teknologi, riset, dan juga pengembangan selama bertahun-tahun. Kami percaya bahwa persaingan global yang sehat akan mendorong inovasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi konsumen di seluruh dunia. Saya sebagai pemilik mobil listrik Chery menghadapi tantangan besar di pasar internasional, termasuk di Amerika Serikat. Sebagai balasan atas kebijakan tarif tinggi dari pihak AS, pemerintah Tiongkok telah memberlakukan tarif impor sebesar 125% terhadap sejumlah produk AS. Tidak berhenti di situ, Tiongkok juga menerapkan serangkaian kebijakan kontrol ekspor, diantaranya yaitu larangan ekspor di 16 perusahaan Amerika, serta pembatasan ekspor 7 jenis mineral tanah jarang atau yang disebut dengan rare earths, yang sangat penting bagi industri teknologi tinggi termasuk baterai dan komponen kendaraan listrik. Tindakan ini mencakup yang pertama, penambahan perusahaan pertahanan dan teknologi AS ke dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan. Yang kedua, penyelidikan anti-dumping dan anti-monopoli. Yang ketiga, penangguhan impor produk pertanian tertentu dari eksportir AS. Yang keempat, penguatan sistem lisensi ekspor yang mengatur pengiriman barang strategis. Tiongkok juga telah mengajukan keluhan resmi ke WTO sebagai wujud komitmen Tiongkok terhadap perdagangan yang adil dan berbasis aturan. Langkah-langkah ini bukan untuk menciptakan konfrontasi, tetapi untuk melindungi industri nasional Tiongkok, termasuk sektor kendaraan listrik dan tekanan yang tidak seimbang. Sebagai pengusaha kendaraan listrik dan pemilik mobil listrik Chery, saya percaya bahwa kekuatan kami bukan hanya pada harga, tetapi pada nilai nyata yang kami tawarkan kepada konsumen. Mari kita lihat perbandingan relevan dengan salah satu produk andalan dari Amerika Serikat, yaitu Cadillac Escalade IQ. Ini adalah SUV
listrik mewah berukuran besar dengan bertenaga mencapai 750 horsepower dan jarak tempuh sekitar 740 km. Tidak diragukan lagi, produk ini unggul dalam hal kemewahan, performa tinggi, dan teknologi canggih. Namun semua itu ditujukan untuk segmen premium dengan harga yang sangat tinggi. Di sisi lain, Chery hadir dengan pendekatan yang berbeda. Produk kami, Chery iCar F23 dan Exit Star ES, menawarkan efisiensi tinggi, harga jauh lebih terjangkau, dan tetap mempertahankan fitur modern serta teknologi yang mumpuni. Bahkan Exit Star ES memiliki jarak tempuh hingga 950 km. Bahkan Exit Star ini melebihi jarak tempuh dari Escalade IQ dengan konsumsi daya hanya sekitar 11,7 kWh per 100 km. Ini menjadikan mobil kami jauh lebih hemat energinya. Kami tidak menjual kemewahan yang berlebihan, tetapi kami menjual solusi. Model seperti iCar F23 adalah SUV kompak, ringan, nilai ekonomis dengan teknologi yang cukup lengkap. Di kota besar yang cukup padat, mobil Chery lebih mudah dikendarai dan juga diparkir, membuatnya jauh lebih praktis dibanding SUV besar seperti Escalade IQ, di mana mobil Chery ini lebih efisien, terjangkau, dan cocok untuk kebutuhan nyata masyarakat modern. Kami percaya bahwa inovasi tidak harus mahal. Teknologi ramah lingkungan seharusnya bisa dinikmati oleh lebih banyak orang, bukan hanya oleh kalangan elit. Dengan itu, saya yakin bahwa Chery memiliki keunggulan strategis dalam menjangkau pasar global yang lebih luas dan memberikan solusi mobilitas berkelanjutan yang benar-benar inklusif. Pemerintah Tiongkok telah menunjukkan bagaimana rencananya dalam menghadapi kemungkinan penerapan tarif kembali oleh Amerika Serikat, di mana pemerintah Tiongkok ini telah membangun kerjasama regional dengan negara-negara yang dapat bertindak sebagai pusat transshipment untuk ekspor Cina yang menghadapi pembatasan perdagangan. Nah, pada bulan April, perdagangan langsung dengan Amerika itu terlihat anjlok. Namun ekspor Tiongkok melonjak ke negara-negara Asia Tenggara dapat dilihat dari data berikut, di mana dalam menghindari tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat membuat Cina memperkuat kerjasama regional dengan negara-negara Asia Tenggara yang dapat meningkatkan perekonomian dan membuat Cina tidak terlalu mempermasalahkan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Sebagai pemilik kendaraan Chery, langkah strategis yang diambil oleh Chery Group yang menaungi beberapa merek seperti Chery, Exit, Jayco, iCar, Omoda, dan Lepas dalam menghadapi tantangan akses terhadap pasar Amerika Serikat, salah satu pasar otomotif terbesar di dunia. Perusahaan kami menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis kami dengan mengarahkan fokus kepada pasar-pasar potensial lainnya seperti kawasan Asia Tenggara, di mana salah satu inisiatif Chery Group yakni menjadikan Malaysia sebagai pusat produksi dari tahun 2024, di mana Chery Corporate Malaysia SDN BSD untuk memulai ekspor kendaraan ke pasar Asia Tenggara pada tahun 2024. Langkah ini menandai pencapaian penting bagi merek otomotif Tiongkok pertama yang melakukan ekspor dari Malaysia, sekaligus memperkuat posisi Malaysia sebagai pusat produksi regional bagi Chery. Sebagai pengguna dan pemilik kendaraan Chery, saya melihat bahwa hal ini sebagai perkembangan positif yang tidak hanya akan memperkuat ketersediaan produk dan layanan di kawasan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap komitmen Chery dalam menghadirkan kendaraan yang berkualitas, termasuk dalam segmen kendaraan listrik yang semakin berkembang. Langkah ini menjadi awal dari peningkatan layanan jual, penyediaan suku cadangan lebih cepat, dan inovasi berkelanjutan yang akan membawa manfaat langsung bagi konsumen, baik itu di Malaysia, di Vietnam, maupun di beberapa kawasan Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia. Bayangkan sebuah kendaraan listrik dengan teknologi canggih, jarak tempuh luar biasa, dan efisiensi energi yang mengesankan tanpa harus menguras tabungan kita. Banyak orang yang terpukau dengan kemewahan dan performa ekstrim dari
Cadillac Escalade IQ dari Amerika Serikat. Namun mari kita jujur, apakah semua itu benar-benar relevan dengan kebutuhan seharian kita? Dengan harga yang selangit, dimensi yang besar, mobil itu lebih cocok sebagai simbol status, bukan sebagai solusi mobilitas. Di sini kami mengambil peran penting dalam menghadirkan mobil listrik yang tidak hanya memamerkan kemewahan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata. Mobil listrik yang dimana efisien, modern, terjangkau, dan siap digunakan oleh siapapun, bukan hanya oleh beberapa orang. Contohnya Exiters ES, dimana mampu menempuh jarak hingga 905 km, yang dimana melebihi Escalade IQ dengan konsumsi energi yang lebih hemat. Mobil listrik Chery bukan hanya tentang kendaraan, tetapi tentang perubahan. Ini bukan soal siapa yang paling mewah, tetapi siapa yang paling siap dalam menghadapi masa depan. Pilih cerdas, pilih hemat energi, pilih mobil listrik Chery. Sekian presentasi saya sebagai pemilik perusahaan mobil Chery asal Tiongkok. Bila ada kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf dan juga terima kasih kepada Bu Li.